yang menolong aku. Jujur aku 3 bulan cuma minum air putih aja Mas, sama zikir. Dan sesuatu hal yang mustahil buat aku, kita kalau kelaparan aja, kalau puasa aja lapar banget kan Mas. Tapi nggak tahu kenapa, ya tuh zikirnya cuman ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dan di situ tuh aku sampai yang aku berpikir aku nolong orang itu tulus ikhlas. Tapi ketika aku susah, aku nggak ditolong berarti Allah tuh sayang sama aku. Waktu dibeliin lah dia. Awal-awal tuh aku bilang, ini apa sih? Ini kayu tarot kata dia. Terus diapain? Ya udah ini yang dikasih nenek kamu tuh yang kayak gini. Tapi saya tanya jawab jujur. Ya. Itu bukan kamu sengaja biar kamu viral dan namanya naik kan? Enggak, demi Allah. Enggak ada kepikiran Bang, boro-boro mau kepikiran kayak gitu dibilang aku abis. Dicekek posisinya, terus udah bunyi krek, dipakai bantal tuh digini nih. Dan aku diginiin, kayak kelinci diginiin, terus aku dipinju. Ini kan rahang aku ini kan retak nih Bang. Halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Profesi saya sebagai seorang pembaca kartu tarot membuat saya harus akrab berteman dengan beberapa teman yang berprofesi sebagai paranormal, spiritualis. Sebut saja almarhum Ki Joko Bodo, Mbak Yu, Ki Pranalewu, belum almarhum Ki Pranalewu. Kebetulan dulu anaknya satu sekolah sama anak saya dan banyak lagi. Tapi baru satu ini yang dia memiliki profesi berbeda sebelum akhirnya menemukan, kalau orang bilang karoma atau petunjuk atau apapun yang dia akui sebagai sebuah merubah jalan hidup yang membuat dia akhirnya menekuni dunia spiritualis yang ya akhirnya dia jalani hingga hari ini. Dia adalah Velin Chu dan siapa dulunya, apa yang dilakukannya, dan mengapa dia memilih jalan seperti ini, kita akan langsung ngobrol dengan yang bersangkutan. Halo Mas. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar Rizky Bilar? Udah damai Bang. Bener? Udah damai. Bener ya? Bener kan di malam udah. itu ya? Di malam itu sudah damai. Udah dijelaskan? Sudah dijelaskan. Bahwa itu cuma salah paham? Sudah, alhamdulillah. Kebetulan juga kan kita kan sebelum ke Rizky Bilar juga kita ketemu sama kakaknya. Sebenarnya adalah nanti, nggak perlu diceritain di sini. Intinya semua kesalahpahaman itu sudah clear dan juga ya di balik semua itu juga gimana ya aku bilang? Tidak diulang lagi. Nah, ya. Itu. Karena memang profesi seperti ini itu mengharuskan orang-orang ini tuh bertanya terhadap sesuatu yang terus kemudian kalau dijawabnya menggunakan satu hal yang nggak ekstrim, mereka ini nggak puas. Betul. Nah, kadang kita terpancing memberikan satu statement yang kita pun terbawa suasana dan akhirnya membuat yang bersangkutan, orang yang menjadi subjek itu tadi, menjadi objek, terus kemudian ya marah jadinya. Tapi waktu itu kamu juga merasa nggak nyaman. Betul. Sebenarnya ketika satu pertanyaan itu aku udah gini, aku nggak mau nih gitu kan, aku nggak mau jawab ya gitu, jangan dibuka ya. Udah Kak, nggak apa-apa. Dan aku tuh waktu itu memang kan dia bilang live ya. Aku nggak tahu karena aku nih orangnya kan gaptek ya Bas ya. Jadi aku pikir tuh ya udahlah, mungkin bisa diedit maksudnya. Aku nggak kepikiran kalau live itu langsung upload dan langsung dilihat orang gitu loh. Kalau live-nya di TV kan masih ada jeda untuk ini kan. Aku berpikir seperti itu, makanya udah nggak apa-apa Kak. Apa kata dia, ungkapin aja gitu. Jadi aku berpikir sempat ragu sebenarnya, sempat nahan, cuman karena ya itu tadi ya, namanya teman-teman media kan pinter memancing suasana, akhirnya aku terbawa lah gitu. Tapi ya bukan salah mereka dong, karena itu kan pekerjaannya. Iya. Dan kamu sebenarnya berhak untuk menjawab dengan apa ya, kalau kita bilang no comment atau off the record seperti itu. Ya namanya juga aku waktu itu kan posisinya juga udah capek karena ketemu beliau itu posisinya aku habis penelusuran nih Mas. Kan energi sudah terbuang dan sudah lelah dan memang sudah ngantuk sebenarnya. Jadi kurang fokus juga. Sehingga jadi ya udahlah biar cepet gitu kan. Dan jujur aja sih ketika aku mengenai Lesti ya, aku salah satu sebenarnya yang suka
ngefans berat sama Lesti dan mengagumi sosok beliau ya. Dan menurut aku ketika dia mendapatkan perlakuan seperti itu kayak ada rasa nggak terima nggak sih gitu dalam hati aku ya. Tapi ya balik lagi karena aku sendiri pernah mengalami KDRT. Oke. Dan disitulah emosi aku tuh muncul Bang. Ya tapi Artinya, sebentar. Seharusnya kamu sebagai seorang profesional nggak boleh dong memasukkan emosimu ke dalam pendapat itu. Emang betul. Tapi ya itu tadi, sebenarnya aku udah nahan ya. Ketika aku flashback balik, aku pernah mengalami ini. Aku sebenarnya waktu awal-awal kan udah dikemas secara ini. Nah itu tadi, ya namanya juga aku posisinya capek, energi berkurang, kurang fokus. Jadi ketika orang itu memancing pertanyaan, jadi aku keblunder Itu sendiri. tahun 2022 berarti kan? Kalau nggak salah ya. Iya, Awal-awal. Waktu ada tuduhan KDRT itu kan? Ya, awal-awal. Iya, dan kalau menurutku ada juga karena Velin memang baru kan menapaki profesi ini seperti itu. Iya. Nah, tapi bicara tentang baru, sebenarnya mulai kapan sih akhirnya hal yang terus sekarang ini terjadi itu benar-benar ditekuni jadi profesi? Sejak COVID. COVID itu kan ada 3,5 tahun. Tepatnya kapan? Awal-awal COVID setahun ya. Setahun. COVID itu. Berarti 2021. Iya. Oke, nanti kita bahas tentang Rizky Bilar lagi ya. Nah, tapi apa yang membuat kamu yang tadinya itu kalau aku cari ke belakang, kamu nyanyi, nge-DJ, ya kan, main sinetron juga. Iya. Kan lebih enak itu daripada harus penelusuran, ya kan, terus akhirnya berurusan dengan orang-orang yang disantet, ya, atau mungkin mereka udah bertahun-tahun nggak memiliki keturunan. Kenapa? Gini, memang kalau dibilang kalau boleh memilih, kalau bisa dibalikin, aku ingin memilih balik seperti dulu. Tapi setelah aku melalui, karena gini, aku tipikal orang itu ketika aku punya keraguan dalam hati aku nggak pernah cerita ke siapapun. Tapi aku ambil sajadah, aku ambil air wudhu, aku bertanya kepada yang punya kehidupan, yang menciptakan aku. Apapun itu, aku selalu memendam sendiri. Jadi ketika aku bermunajat, sempat aku itu gini, ya Allah, COVID kan dihadapkan pada nggak adanya kerjaan ya Bang ya. Kemudian juga dihadapkan dengan yang namanya kita tuh harus membayar cicilan dan lain-lain. Sedangkan kerjaan nggak ada. Sampai jujur aja, aku ngalamin banget yang namanya kesedihan itu ketika aku nggak punya apa-apa buat dimakan, aku minta tolong kepada orang yang pernah aku bantu, nggak ada satupun yang merespon. Ketika aku minta sama orang tua, aku lihat orang tua aku udah sepuh. Terus juga orang tua juga bukannya orang ada ya, artinya dia juga mengandalkan aku. Di situ aku merasa, ya Allah aku harus gimana? Sampai yang tersakit itu ketika aku minta bantuan kepada apa ya istilahnya atasan aku ya yang dalam entertainment ini gitu. Dan gak ada respon, semua orang menjauh. Padahal aku lihat status dia pergi ke sana, pergi ke sini. Ya di situ aku bermunajat kepada Allah, ya Allah, begini ya kehidupan. Ketika dulu aku istilahnya mengalami kesuksesan, semua orang aku bantu. Dan aku tuh kalau ada sampai aku pun nggak ada duit pun aku dahulukan mereka. Ketika aku terjatuh seperti ini, nggak ada satupun orang yang menolong aku. Jujur aku 3 bulan cuma minum air putih aja Mas, sama zikir. Dan sesuatu hal yang mustahil buat aku, kita kalau kelaparan aja, kalau puasa aja lapar banget kan Mas. Tapi nggak tahu kenapa, ya tuh zikirnya cuman ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dan di situ tuh aku sampai yang kalau dibilang flashback baliknya, kalau dipikir secara nalar tuh kayak aku tuh udah lemes mau mati ya. Dan aku nggak punya teman saat itu. Waktu itu aku ditemenin sama ponakan aku dari Surabaya. Dia juga kan ada orang tua ya sering minta, aku kan nggak enak gitu kan, udah buat kamu makan. Aku berpikir mungkin ketika COVID ini tuh aku merasa kayak flashback balik kehidupan aku. Aku berpikir aku nolong orang itu tulus ikhlas. Ketika aku susah, aku nggak ditolong berarti Allah tuh sayang sama aku, menunjukkan bahwa ya udah kamu harus survive. Kamu nggak boleh cengeng, kamu harus survive, bahwa disitulah aku meyakini bahwa Allah itulah satu-satunya orang yang bisa menolong aku
dan yang menguatkan aku. Makanya aku jalanin. Dan aku punya keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan aku kelaparan sampai istilahnya mati dalam kelaparan gitu. Selama aku masih punya keyakinan. Sampai akhirnya setiap hari tuh kayak dia merasa kayak berdialog dengan beliau. Kayak ada kekuatan dalam diri aku tuh yang bener-bener, ya udah kamu gak kelaparan. Karena gak ada yang ngerespon satupun. Aku berusaha menghibur diri dengan nyanyi, dengan apa, dengan berkonten, live di Instagram. Waktu itu kan aku belum mengenal platform yang satu ini ya. Sampai akhirnya ya udahlah. Terus tiba-tiba nggak sengaja aku ketemu sama teman aku, teman DJ lama, dan dulu kita sempat berantem ya, musuhan aku sama dia. Akhirnya ya udah, karena dia doang kali ya yang mau deket sama aku bilang, bantu aku ya. Aku tuh lagi putus asa. Aku pengen punya konten yang bagus. Aku nggak bisa nggak bisa ngedit. Aku gaptek. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Datanglah dia. Terus akhirnya dia pegang YouTube aku. Dia lihat YouTube kamu nggak jalan loh. Terus aku pikir, terus aku mau ngapain lagi? Kamu berani nggak kalau misalnya kita penelusuran? Yuk penelusuran. Aku punya temen nih, kata dia. Siapa tahu bisa menghibur kamu juga. Ya udah yuk. Daripada aku juga pusing gitu kan mikirin hidup. Nah di situ aku mulai merasa kayak melihat dunia seperti itu ya, dan baru dalam kehidupan aku tuh kayak oh ya dulu aja waktu kecil aja aku sering didatangi makhluk itu, malah kuntilanak aja aku tarik-tarik Bang, jadi udah biasa gitu. Jadi ya dulu aku pernah mainan dengan makhluk seperti itu. Dan ada rasa penasaran aku yang timbul lagi karena udah lama aku nggak pernah melihat itu kan. Ya udah yuk gitu. Jadi ada semangat lagi tuh aku. Diajakin lah, ketika diajakin sama tim itu, ya memang pertama ngelihat makhluk itu, ya rasa penasaran aku dan pengen mengetahui, pengen merasakan. Terus aku disitulah dengan seringnya begitu kan kita bisa ngerasain energinya, terus bisa apa nih antisipasinya. Aku baca-baca, oh ternyata dia ini, jadi tahu kan Bang bagaimana kita menggunakan kekuatan dalam diri kita dengan kepercayaan kita kepada Allah ya. Sampai akhirnya itu juga berjalan setelah 3 bulan. Pas di hari yang terakhir, aku tuh udah lemes banget. Dan aku tipikal orang yang kalau susah aku nggak pernah cerita siapapun. Orang nggak tahu, taunya aku makan normal gitu kan. Nah sampai akhirnya ya di malam hari terakhir itu aku cuman udah lemes. Aku cuman berpikir kayaknya aku mau meninggal di hari ini. Aku sempat ngomong sama Putra, Put kalau misalnya nanti aku sakit atau apa, kabarin ya orang tua aku. Aku cuman pesen kayak gitu. Ya udah kata dia, lu jangan aneh-aneh. Enggak kok, aku cuma mau zikir. Aku bilang, emang aku suka dengan kesendirian. Karena ketika gelap, hanya aku dengan sajadah, dengan Tuhan aku merasa kayak, aku pengen diarahin hidup aku gitu loh Bang. Aku bingung kan, aku harus apa? Nah disitulah aku tuh kayak, aku udah lemes, tiba-tiba tuh aku kayak dibawa ke alam lain. Gak tau, aku tuh bingung kayak, ya aku pikir aku udah mati. Jadi situ tuh terang banget. Dan posisinya aku masih di sajadah aku, terus aku buka mata loh. Aku ada di mana ya? Kok ngeliat pakaiannya putih-putih. Cuman aku nggak bisa ngeliat muka ya. Semuanya cahaya terang. Cuman aku, wah berarti aku udah mati. Aku udah inget itu aja. Nah sampai akhirnya aku tuh didatengin sosok. Aku nggak tahu itu cowok apa cewek. Suaranya lembut. Kemudian diambilnya aku 1 gelas, karena di situ ada aliran sungai tuh, diambilnya 1 gelas tuh, diciduknya, terus minum kata dia. Aku minum karena emang aku lapar haus. Terus aku diambil dia sama dia tuh 1 buah anggur. Aku disuruh makan. Terus aku makan, aku berasa kenyang, aku seger. Terus dia tuh bilang gini, kamu percaya sama Tuhanmu? Iya aku percaya, aku bilang. Kamu percaya Tuhan kamu tuh gak pernah ninggalin kamu? Aku percaya, aku bilang. Tuhan kamu gak akan pernah membiarkan kamu kelaparan, aku percaya. Ya udah, cari Tuhanmu. Deketin dia, rayu dia. Menghadap pada Tuhan. Terus aku yakin, aku juga pengen menghadap Tuhan. Aku juga sekarang pengen menghadap Tuhan. Aku bilang gitu. Udah, abis itu terus aku kayak mereka tuh hilang. Tiba-tiba aku dalam keadaan yang tersungkur seperti ini. Aku melek loh, ya Allah aku masih di sini kok gelap gitu kan. Tiba-tiba gelap, terus ya udah aku tuh merangkak karena aku udah nangis ya. Aku mau merangkak ke kasur, tiba-tiba aku
nggak tahu kenapa kayak keseleo kaki aku kan nggak sengaja terus kayak gini. Loh, ini tuh aku kayak jadi di atap itu kayak kebuka gitu dan aku masih ngelihat kayak cahaya. Nggak ada langit-langitnya. Nggak ada langit. Okay. Dan saya kayak apa sih nggak tahu itu kayak kilatan cahaya tuh kayak gini. Itu di empat penjuru itu kayak sayap. Aku bilang, aku pikir hantu karena posisinya kan aku ya itu tadi aku kelaparan. Kamu nggak takut? Enggak. Ya kan aku tadi itu tadi udah orang kalau ketika kita putus harapan kan udah yang kita pegang Allah aja, Tuhan aja. Kita nggak bisa mengharap manusia. Gitu. Jadi ya itu aku punya kepercayaan bahwa Allah itu ada. Gitu. Jadi ketika aku lihat ya Allah astagfirullahaladzim, aku langsung naik ke kasur buru-buru. Udah aku tutup selimut sampai aku astagfirullahaladzim, ya Allah tolong ya Allah. Aku pikir itu hantu bener-bener yang apa aku ini mimpi apa halusinasi itu. Ya itu akhirnya teriakan aku didengar sama ponakan aku, Kak kenapa Kak gitu. Aku tuh tadi ngeliatin, kakak ini ada-ada aja katanya. Oh dia nggak bisa lihat? Enggak. Jadi ya dari situlah terus aku mulai didatengin sama nenek aku. Nenek aku tuh datang dalam mimpi, terus tiba-tiba nggak ngomong nggak apa. Dia bawa kartu, gini aja. Kata aku deh ngapain kesini? Cuman bawain kartu doang buat apa? Aku bilang, aku ini lagi susah loh Nek. Kasih aku uang kayak segepok buat aku bisa usaha. Kalau nggak bukain jalan rezeki, nggak tahu lewat jalan apa aja. Aku bilang gitu. Dia cuma senyum terus menghilang di balik tembok. Akhirnya terus besok paginya pas aku bangun, si Putra datang, aku cerita sama dia. Put aku dimimpiin nenek aku begini, aku ceritain semuanya. Kata dia, wah kamu tuh halusinasi kali. Dia kan nggak tahu posisinya aku kan, dan aku emang nggak pernah cerita kalau aku ya itu tadi aku nggak makan gitu kan. Dan aku bilang nggak tahu, tapi kepala aku pusing udahannya nih. Kamu udah makan belum? Udah, aku bilang. Bohong, kamu pucet kayak gitu, badanku kurus banget. Sampai aku tuh yang ya itulah aku. Jadi aku mengurung diri dan ya posisi udah putus asa ya. Aku pikir aku udah berusaha minta tolong pun nggak ada yang respon ya. Jadi benar-benar yang di ujung putus asa. Sampai akhirnya aku bilang sama si Putra mengenai apa tuh tadi yang kartu tarot itu dibeliin lah dia. Awal-awal tuh aku bilang, ini apa sih? Ini kartu tarot kata dia. Terus diapain? Ya udah ini yang dikasih nenek kamu tuh yang kayak gini. Kata dia gitu. Aku bilang, perasaan yang dilihat aku bukan begini kayak kartu rembi aku bilang gitu. Akhirnya ya udah pegang aja. Coba kamu belajar siapa tahu kamu bisa tuh jadi jalan rezeki buat kamu kata dia. Dan aku tipikal orang yang nggak percaya dengan begitu-begituan. Aku ya udah aku geletakin aja. Tiba-tiba 3 hari kemudian ada teman aku nelpon, mau nggak kamu jadi host di salah satu platform ya, itu kan live gitu streaming. Aku bilang, terus aku harus ngapain kalau aku kayak di platform yang itu, yang aku harus buka-bukaan, harus ngerayu-ngerayu. Maaf ya aku nggak bisa, aku nggak bisa ngerayu. Aku bilang, tapi kalau misalnya yang biasa-biasa ya nggak apa-apa atau nyanyi kontennya gitu kan. Ya udah kamu coba aja dulu, tapi kita nggak ada gaji. Aku mikir, ya udah deh. Daripada aku nggak ada kerjaan juga, daripada aku menggalau kan, ya udah akhirnya buat kegiatan aku. Aku mulai di situ, bingung juga ditanyain mau kontennya apa. Aku scrolling dong bang, aku scrolling terus, konten ini bosen. Nyanyi juga aku lagi nggak mood. Artinya ya itu tadi, jatuh bangunnya aku tuh bener-bener yang udah ngerasain di titik 0 sampai aku nggak ada yang bantu satupun tuh kayak udah putus asa ya di situ. Jadi aku mau keluar dari jalur itu. Dalam arti ya mungkin nggak baik buat aku. Aku berpikir kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, aku ngeliat tarot tiba-tiba di meja, inget kan? Oh iya ya, aku cobain aja. Ya udah aku tarot. Itu tuh cuman asal ngomong aja. Dan aku tuh cuman apa ya kayak ini resikonya aku tuh bisa apa enggak gitu kan? Nah, udahlah yang penting nekat aja dulu, urusan itu belakangan aku bilang gitu. Ya itu ketika pertama aku live itu harus ngabisin 80 jam dalam sebulan. Sebulan. Berarti kan kalau 80 jam dibagi 30, anggap aja berarti harus sekitar hampir 3 jam sehari ya? Iya. Aku itu ya itu tadi karena kegabutan aku nggak ada kerjaan, terus juga ya namanya orang yang penting berusaha ya bang ya. Yang penting halal berusaha, yang penting Tuhan yang menentukan
gitu, karena aku percaya itu ada gitu. Itu tadi hasil dari ya itulah istilahnya 3 bulan itu aku bermunajat. Tapi itu kan harusnya kamu punya karir menyanyi kan, dan ya banyak nge-DJ sebelumnya, itu uangnya habis semua. Ya itu Bang, salah dapat pasangan. Oh. Jadi itulah makanya Emang aku pasangan udah berapa kali? malu. No. Nah, mau diceritakan atau enggak? Atau off the record, nanti kamu nyesel lagi. Ini masih bisa diedit loh. Ya pokoknya lebih dari 1 lah. Lebih dari 1? Lebih dari 1. Pernah menikah, kalau yang menikah resmi itu sekali. Kemudian yang istilahnya menikah, apa ya dibilang menikah siri ya. Siri ya. Itu ya berapa kali lah. Berapa kali itu berarti lebih dari 1 kali? Lebih dari 1 kali. Tapi itu akhirnya apa? Kamu kehilangan harta juga atau gimana? Iya, kebanyakan ketika aku menikah, jadi ya itu tadi Bang, dilihatnya tuh oh iya cantik ya, kemudian oh dia punya ini, punya itu, dan aku tipikal yang polos. Jadi ya udah, dan aku tipikal orang yang kalau udah punya pasangan itu nggak bisa selingkuh ya, artinya satu-satu. Terus yang aku punya ya pasti akan aku kasih semua. Dan bodohnya aku ketika aku ngambil kendaraan atau apa ya, punya barang, terus udah dibalik nama ya, kan waktu itu ada satu mobil aku kan yang emang udah habis masa ininya, ya udah dibalik nama ke nama dia karena KTP aku kan KTP luar kota ya, biar mudah gitu. Dan mobil pun dibawa, ya beberapa ya kayak apartemen aku pun dijual sampai KDRT. Nah di situ, dan di titik terendah aku itu langsung. Ya berarti kamu selama ini memang dimanfaatkan sama orang. Iya. Dan jangan sampai kejadian lagi, termasuk ya kalau tadi yang saya cerita perihal Rizky Bilar kan, kamu pun dengan polosnya kamu jawab kan seperti itu. Iya. Nah jadi kalau saya kira sih ya harus hati-hati ya ke depannya. Cuman dengan pilihan ini semua, terus kamu akhirnya menekuni ini, apa yang membedakan dengan profesi yang dulu? Jujur bedanya dulu dengan sekarang, jadi gini, ketika aku punya apa ya, aku bukannya punya ini, jadi ketika aku kan selalu dalam masa bermunajat, aku banyak mendengar cerita-cerita Rasul, baca Al-Quran gitu, jadi aku menarik kesimpulan. Jadi gini, ada firman atau suatu sunnah yang menyatakan ketika kita itu dalam dilema dan ketidakpastian hidup, carilah Tuhanmu. Kemudian ketika kita menjalani suatu profesi, kan misalnya ada jedanya nih, 10 tahun atau 5 tahun kamu tidak sukses di situ, maka stop. Itu bukan jalan terbaik. Nah, kamu mau sukses atau enggak yang dulu? Aku sih menganggapnya sukses, tapi ya itu tadi karena aku kecewanya itu ketika apa ya, masa-masa apa sih namanya COVID itu, ketika orang-orang terkait yang istilahnya pernah aku bantu tiba-tiba tidak mensupport aku, di situ aku kecewa dan aku kan bermunajat yang 3 bulan itu, dan yang aku dapatkan jawabannya ya udah, dan aku ngerasain bangetnya gini bedanya. Mungkin kalau dulu aku dapat uang gampang, habisnya juga gampang, tapi kalau yang sekarang itu pernah nggak sih ngerasain 100.000 bisa seminggu, Mas? Ya harusnya sulit kan. 100.000 di sini kan sehari juga kadang kalau di Jakarta Selatan belum sampai akhir hari udah habis itu. Benar kan? Tanya tuh Putra. Walaupun cuma bentuknya beras, telur, terus minyak, udah nikmat. Nikmat dan berasa kayak ya Allah alhamdulillah, lebih banyak bersyukur. Terus yang lebih lucunya lagi, sesuatu hal yang tidak pernah aku artinya dalam pengobatan misalnya. Aku kan nggak pernah ngobatin orang. Dan ketika ada orang minta tolong, aku panik, bingung. Ini aku nih bukan dokter loh. Aku juga nggak bisa apa-apa. Dan dalam keraguan aku ya udah seperti biasanya, aku ambil sajadah, aku sholat, aku minta petunjuk. Tiba-tiba ya kayak ada jadi kayak ada di hati ini kayak ngomong, ini loh, ketika Rasulullah sakit itu apa sih yang diambil dia? Ambil air putih. Terus apa? Kalau untuk ngusir jin, yang untuk menetralin itu apa? Segala penyakit. Itu ada semua di dalam dapur. Gak usah jauh kemana-mana. Karena segala sesuatu yang alam itu sebenarnya sumber obat. Terus ya itu, jadi kayak, ya itu tadi. Kayak ada koneksi ke situ dan dibilangnya, kamu harus yakin. Itu cerita yang baik. Nah cerita yang kurang baik kan kayak misalkan yang kejadian dengan Rizky Bilar seperti itu. Itu otomatis waktu itu kan fans-fansnya menghujat dirimu kan? Iya.
Nah, itu rasanya gimana? Bang, pedes kayak cabe. Hmm? Pedes kayak cabe, panik. Ya itu tadi, dan aku sholat aku sampai gini. Ya makanya aku bilang ya Allah, aku tuh ya alhamdulillah ya, ketika kita mempercayai adanya Allah tuh segala sesuatunya jadi mudah. Kan untuk koneksi ke sana susah kan Bang. Dan aku nggak punya kontaknya dan pasti akan nggak bisa langsung dengan beliau. Bahkan juga ketika DM juga pastikan udah adminnya yang ribet lah ya. Aku cuman ya Allah, aku nih punya masalah seperti ini ya Allah. Tolong ya Allah bukakan jalan buat aku untuk bisa ketemu beliau entah dengan cara apapun. Aku mau minta maaf atas kesalahan aku dan aku janji nggak akan ngulangin lagi ini ya Allah, begitu. Janji sama diri aku sendiri. Terus akhirnya gimana ya Allah? Itu kan aku udah ada surat panggilan kan. Akhirnya ya udah, aku sama Putra, Put, itu sesuatu hal yang nggak disengaja. Aku pergilah ke Ancol ketemu om aku. Nggak sengaja kan aku murung kan, muka sedih. Om aku bilang, kenapa sih Lin, katanya. Enggak om, nggak apa-apa. Makan, nggak mau. Kenapa kamu? Kamu kan kurus nih, nggak makan nih, kenapa kamu? Nggak ada duit, gue kasih duit, katanya. Bukan masalah duit, aku bilang. Ceritalah Putra, gini om sama Rizky bilang, udah tenang aja. Orang aku tuh kenal sama kakaknya. Orang dulu waktu si Rizky Bilar masuk ke penjara juga aku di situ yang nge-backup gitu. Nah kebetulan om aku kan deket banget sama orang-orang Polda Metro ya. Akhirnya dibantulah ketemu sama kakaknya. Oh akhirnya ketemu? Ketemu. Oh. Nah disitulah maksudnya akhirnya pada akhirnya ya ngobrol santai. Ya malah aku diketawain, makanya dibecandain. Tapi itu ketemu begini? Sama kayak ketemu saya? Iya. Oh jadi kamu belum sempat datang ke panggilan? Belum. Lewat si Omu, ketemu sama si abangnya itu. Iya, abangnya. Abang kandungnya itu kan? Abang. Yang suka biasanya. Siapa namanya? Benny. Bang Benny. Oh, oke. Nah, Jadi, terus akhirnya ngobrol ketemu begini. Iya. Terus? Ya udah ditelepon Rizky Bilarnya. Bilar, nih aku dengan petarot itu tuh yang pirang gitu kan. Bilarnya ketawa hahaha kayak gitu kan. Ini gimana? Ya udah abang obrolin aja lah gimana baiknya gitu. Ya udah kita kekeluargaan. Tapi ya itu dengan satu syarat harus preskon yang minta maaf gitu kan. Ya ntar kalau dihujat lu diam aja. Tapi sudah itu akhirnya. Udah semua. Ya udah akhir aku preskon terus udah kan. Akhirnya ya udah tetap jalanin aja. Tapi ya itu kita kan udah di belakang udah ini ya. Udah maksudnya udah damai. Ya udah akhirnya kita datang bareng-bareng ke Bandung. Ya udah. Ya siap resiko kan dimarahin waktu itu. Ketemu sama beliau biasa dimarahin. Aku bilang, tapi yang aku baru tahu ya bahwasanya ya itulah ya mukjizat ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan pasti ada jalan. Malah justru Rizky Bilar tuh baik. Jadi dia tuh kayak mbaknya keblunder ya sama wartawan gitu. Saya tahu kok mbaknya keblunder. Mbaknya ini terlalu polos katanya. Iya mas, saya minta maaf. Itu di mana ngobrolnya? Di Polda Metro. Oh waktu itu. Sampai tapi yang lebih marahnya Lesti. Ya aku sih percaya ya apa namanya juga istri ya Bang ya. Marah aku gimana sih dia? Wajar. Ya pokoknya intinya nggak terima dia gitu loh. Tapi ngomong ke kamu? Ngomong di depan kan kita banyak kan. Aku sama Putra ada dari pihak kepolisian juga dan pada akhirnya ya udah. Terus aku suruh tunggu di luar. Ya udah. Selesai. Tapi saya tanya jawab jujur. Ya. Itu bukan kamu sengaja biar kamu viral dan namanya naik kan? Enggak, demi Allah. Enggak ada kepikiran Bang, boro-boro bawa kepikiran kayak gitu. Dibilang aku abis penelusuran, posisinya capek. Ya kan bisa aja toh. Ya kan misalkan dinasehati sama seseorang terus enggak. Kemudian ini biar viral. Enggak. Serang Rizky Bilar seperti itu. Enggak ada. Jadi benar-benar itu murni blunder. Ya karena polos itu tadi dipancing akhirnya menjawab dan ada juga pengaruh pengalaman masa lalu ya. Masa dari KDRT itu. Soalnya aku jujur ya. KDRT aku tuh sampai dibilang sadis Bang. Ya yang dialamin Resti cekek banting itu aku ngalamin. Bahkan lebih parah aku. Jadi aku itu waktu KDRT pas di hari ulang tahun aku, malamnya aku tuh nggak salah nggak apa-apa. Mantan suami aku datang tiba-tiba, kamu tuh ya pelacur, kamu kalau nggak ada aku gimana mau chattingan sama orang lain. Aku posisi udah tidur, handphone kan di ini sama dia jam 8 udah mati, besok pagi jam 8 pagi udah on kan, di setting seperti itu. Dan handphone aku tuh dihack sama dia, kan dia bisa lihat dong aku ngechat siapa, bicara sama siapa.
ya aku nggak tahu lah, mungkin karena pengaruh sesuatu dia datang langsung aku dipukulin. Aku tuh posisinya kan aku baru bangun tidur kan nggak siap ya. Aku dicekek gini nih Bang. Dicekek posisinya terus udah bunyi krek, dipakai bantal tuh digini nih. Dan aku diginiin kayak kelinci diginiin. Terus aku ditinju di sini. Ini kan rahang aku ini kan retak nih Bang. Mau ada retak itu? Ini nih Abang. Ini sama ini nih beda, ini mengsel nih. Dulu itu produser aku sampai setiap bulan ngasih biaya aku 5 juta buat ini. Terapi? Iya. Ini kalau misalnya lagi kumat tuh Putra tahu, aku jedot-jedotin ke tembok. Kepala tuh, wih itu udah luar biasa. Itu aku punya trauma. Jadi udah kayak gitu mending di situ Bang. Udah ininya ditonjok, aku rambut extension dari kasur itu ya, aku ditarik ke bawah, jedotin kepala aku. Pecah kepala aku, darah tuh berceceran. Diseretnya aku di depan ini nih ruang tamu. Dijedotin lagi 3 kali, pecah lagi. Udah kayak gitu, pakai sepatu PDLD aku diinjek, nah gelap mata. Jadi aku apa ya? Ketika dihadapkan dengan kasus KDR tuh jadi kayak itu kan masih trauma posisinya. Aku berarti di tahun itu 3 tahun aku kejadian itu, pasca kejadian. Itu pasangannya udah bersama berapa lama? Baru 3 bulan. 3 bulan. Dan kalau disimpulkan dari tadi kamu bilang apa namanya? Dia nyadap handphone kamu. Dia tahu kamu ada di mana. Sama pakai sepatu PDL. Ketahuan dong profesinya. Tapi sebenarnya dia kan mengakunya profesinya itu, makanya sempat. Tapi bukan padahal. Bukan. Tapi dia dulu pernah di situ. Ya mungkin karena dia punya kasus yang nggak tahu kan. Jadi desertir ya? Iya. Gitu. Jadi ya itulah aku mengalami trauma itu. Jadi makanya pas ketika aku diwawancara gitu, jadi nggak tahu kenapa kayak teng. Udah kan aku capek ya. Jadi teng kayak astagfirullahaladzim. Jadi aku flashback ke masa-masa itu. Dan aku tuh ngerasain kayak yang di posisinya Lesti itu. Seperti apa sih kalau orang digituin gitu loh Bang. Jadi kebawa lah. Makanya aku, ya udah ketika aku dimarahin beliau. Ya aku mau ngapain? Ya aku cuma minta maaf. Udah. Karena kan udah kejadian juga kan. Yang bisa dilakukan adalah ya udah bagaimana caranya aku bisa diampuni. Udah gitu aja. Iya. Nah itu tadi apa yang membuat Velin akhirnya menekuni profesi sebagai apa? Kalau kamu menyebut dirimu sekarang berarti apa? Aku lebih ke psikolog tarot reader sih. Psikolog tarot reader. Tapi kalau psikolog kan kalau nggak sekolah nanti diprotes. Iya, alhamdulillah dulu aku waktu kuliah juga sempat belajar, tapi nggak sampai lulus. Oh, oke. Berarti artinya ada basic lah. Tarot. Motivator aja. Oke, tarot reader psikologi seperti itu ya. Nah, kita akan coba untuk menelusuri lebih jauh lagi. Tapi yang pasti hal-hal yang berkaitan dengan masa awal karir sampai akhirnya harus ya berurusan dengan kepolisian karena terpancing dan harus memberikan statement yang dianggap merugikan pihak Rizky Bilar, tapi sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Nah, kita akan coba untuk menggali lebih jauh lagi dengan kita akan coba mengetes kesaktian Velin Chu. Velin Ayu, udah ganti nama, Udah Bang. ganti nama kapan? Ganti namanya? Udah, sejak aku dalam tahap ini memasuki. Oh jadi, gitu. Oke. Velin Ratu Ayu. Oh, Velin Ratu Ayu. Oke. Velin Ratu Ayu. Kalau Velin Chu berarti apa? Dulu waktu nge-DJ? Iya itu. Oke. Velin Ratu Ayu, saya pengen tanya tentang perkembangan kasus Vina Cirebon. Nah, dan juga pernikahan Thorik dan Alia Mas Said. Kita akan coba cek keakuratannya. Oke? Setelah yang satu ini di konten yang berikutnya. Jadi pastikan kalian menonton dan juga subscribe YouTube channel Velin Ratu Ayu dan juga kalian ikuti TikToknya. Sama ya, Velin Ratu Ayu ya? Iya, Ratu Selatan N-nya 2 kalau TikTok. Oh, Ratu Selatan N-nya 2. N-nya 2. Oke, sampai jumpa di sana.